Kasus kematian Putri Diana kembali diusut. Detektif klaim punya bukti baru. Detektif Colin McLaren mengklaim bahwa ia memiliki bukti baru yang belum terungkap dari kasus kematian Diana. Lewat dokumenter audio bertajuk Fatal Fire, Diana Case Solved. Lady Diana diketahui sudah meninggal sejak 22 tahun silam dalam sebuah kecelakaan di tahun 97. Meski demikian, hingga kini kematian sang Princess of Wales tersebut masih menjadi sebuah misteri. Kini, kabar terbaru mengungkapkan bahwa kasus kematian mantan istri Pangeran Charles tersebut akan kembali diusut. Hal ini lantaran detektif Colin McLaren mengklaim bahwa ia memiliki bukti baru yang belum terungkap dari kasus kematian Diana. Colin McLaren sendiri memang diketahui memandu sebuah dokumenter audio bertajuk Fatal Fire. Dalam dokumenter yang berbagi dalam 12 bagian tersebut, sang detektif mengaku memiliki bukti yang tak diungkap pada investigasi awal. Dilansir US Magazine, dokumenter audio akan mulai dirilis pada 3 September mendatang, di mana setiap episodenya akan dirilis per hari Selasa. Kabarnya, isi dari dokumenter audio tersebut akan menampilkan sejumlah tim detektif global, patolog, dan sejumlah orang dalam yang akan membedah bukti, melacak bukti baru, mempelajari rekaman audio, hingga mewawancarai narasumber kunci yang akan mengungkap sebuah kesimpulan baru atas kematian Diana. Bahkan dokumenter audio tersebut juga akan mengungkap penyelidikan soal House of Windsor, tempat di mana Putri Diana merasa tak cocok dengan berbagai macam aturan yang sudah diberikan untuknya sejak menikah dengan Pangeran Charles. Dalam keterangan yang dibagikan Fatal Fire, nantinya tak hanya akan menggambarkan mengapa sang Princess of Wales meninggal dengan tragis, namun juga bagaimana kehidupan berakhir dengan amat memilukan. Diketahui sejak lama kehidupan Putri Diana memang selalu menjadi sorotan publik, terlebih selepas kematiannya. Sebelumnya, sebuah rekaman audio dokumenter yang bertajuk Princess Diana in Her Hour World juga lebih dulu menggegerkan media. Dokumenter itu merupakan hasil wawancara Andrew Morton yang dilakukan diam-diam pada ibu Pangeran William dan Pangeran Harry itu semasa hidupnya. Dalam dokumenter ini, Diana tak segan menceritakan semua kesulitan yang ia alami sejak diperkenalkan sebagai tunangan Pangeran Charles hingga akhirnya menjadi salah satu anggota British Royal Family yang paling berpengaruh sekaligus penuh kontroversi. Tak hanya itu, dalam dokumenter ini ia bahkan tak ragu mengungkapkan perselingkuhan Charles dengan Camilla yang kini menjadi Duchess of Cornwall. Boleh jadi, dokumenter audio yang siap dipublikasikan oleh Colin McLaren ini nantinya juga akan kembali menggambarkan publik seperti sebelumnya. Namun sayangnya hingga kini pihak kerajaan Inggris belum mau memberikan komentar apapun. Terlepas dari hal tersebut, kecelakaan maut yang merenggut nyawa Putri Diana terjadi pada tahun 97 silam. Diketahui kecelakaan tersebut terjadi pasca mobil yang ditumpangi oleh Diana dan Dodi Elfert menabrak terowongan Pont de Alma di Paris, Prancis. Kecelakaan ini disinyalir sebagai ulah paparazzi yang memburu potret ibu dua anak tersebut. Berita selanjutnya masih dari Putri Diana. Mantan make-up artis Putri Diana menyebut Diana adalah wanita berkarisma di dunia. Selama ini Diana memang dikenal sebagai salah satu wanita paling cantik dalam sejarah British Royal Family. Kini makeup artis Mary Greenwell mengungkapkan fakta lain dari sang Princess of Wales. Jika mendengar nama Putri Diana, sudah pasti publik akan mengingat paras cantik dari sang Princess of Wales. Gaya fashion ibu dua anak ini pun bisa dibilang tak lekang oleh zaman. Bahkan selama ini, Diana memang dikenal sebagai salah satu wanita paling cantik dalam sejarah British Royal Family. Meski dikenal akan kecantikannya yang tak perlu diragukan lagi, namun seorang make-up artis mengklaim bahwa Diana tidak memiliki ciri khas yang membedakannya dengan wanita kebanyakan. Belum lama ini, make-up artis tersohor bernama Mary Greenwell tersebut tak segan mengungkapkan opininya soal sang Princess of Wales. Mary Greenwell mengaku ia merasa sangat beruntung karena pernah bekerja dengan Putri Diana. Ternyata Mary adalah sosok yang dulunya sering merias wajah mantan istri Pangeran Charles tersebut semasa hidupnya. Menurut Mary, kecantikan Putri Diana memang tidak perlu diragukan lagi.
Namun, sang princess tidak memiliki tampilan make up yang ikonik dan khas. Bukan tanpa alasan, pasalnya Diana sudah diberkati dengan wajah sangat cantik, sehingga riasan berlebihan justru akan membuatnya semakin terlihat menonjol. Mary mengatakan Putri Diana tidak pernah merasa perlu mengenakan sesuatu yang terlalu menonjol tiap kali merias diri. Saat aku meriasnya, dia cuma ingin sentuhan yang memunculkan dan meningkatkan kecantikannya, ujar Mary dilansir Hello Magazine. Tak cuma itu, Mary juga mengungkapkan bahwa ada produk kecantikan yang tak pernah dipakai Putri Diana tiap kali merias diri, yaitu bulu mata palsu. Bulu mata palsu sendiri umumnya digunakan seorang untuk membuat bulu mata menjadi lebih tebal dan lebih lentik. Bahkan pada era sekarang, orang-orang bahkan memilih metode sulam bulu mata untuk hasil maksimal dan instan. Namun menurut Mary, Putri Diana sama sekali tak menyukai bulu mata palsu dan lebih senang hanya mengandalkan maskara untuk menambah volume bulu mata. Hal tersebut lantaran Diana tak ingin riasan matanya tampak terlalu mencolok, mengingat ia memang sudah memiliki mata biru besar yang cantik. Dia tidak mau riasan matanya terlalu mencolok, tutur Mary. Aku tak pernah mencoba mengaplikasikan riasan bold padanya, misalnya dengan memakaikan bulu mata palsu. Jadi kenapa juga mengambil resiko membuat suasana hatinya buruk hanya karena melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Berita selanjutnya masih dari Putri Diana. Jadi salah satu percayaan yang menghebohkan dunia, siapa sangka dari awal Ratu Elizabeth sudah menduga Pangeran Charles dan Putri Diana tak akan langgeng. Tak dapat dipungkiri, Ratu Elizabeth memiliki andil besar dalam keputusan perceraian Pangeran Charles dan Putri Diana. Usut punya usut, sang ortu tak ingin jika permasalahan keluarga itu akan mempengaruhi citra kerajaan Inggris. Sebagai informasi, Charles dan Diana berpisah pada tahun 1992. Keduanya berpisah setelah lebih dari 10 tahun menikah dan perceraian mereka secara resmi diselesaikan pada tahun 96. Namun seperti dilansir majalah online N-Star, Ratu Elizabeth sudah lama tahu bahwa pernikahan antara Pangeran Charles dan Putri Diana memang tidak akan bertahan lama. Sebuah sumber kerajaan di tahun 2006 menyebut Ratu meragukan hubungan Charles dan Diana bakal langgeng mengingat sikap keras kepala Charles. Sumber tersebut berbicara kepada penulis buku William's Princess, Robert Johnson. Sang ratu berpikir salah satu alasan pernikahan Charles dengan Diana tidak bertahan lama adalah karena Charles terlalu lama menunggu untuk menikah. Pada usia 32 tahun, dia sudah terlalu terbentuk dengan dirinya, kata sumber itu. Pada saat Charles mengumumkan pertunangan dengan Lady Diana Spencer pada tahun 81, Charles sebelumnya menghadapi tekanan besar untuk segera menemukan pasangan yang cocok. Tahun 1977, hubungan Pangeran Charles dengan kakak Diana, Sarah, yang justru mengarahkan pertemuan pertama antara Diana dan Pangeran Charles. Hubungan Charles dan Sarah bubar akibat perselisihan di akhir tahun 1970-an. Pertikaian itu berhenti setelah Sarah mengatakan dia tidak akan menikahi Charles yang tak akan menjadi apa-apa di kerajaan Inggris. Diana dan Charles bertemu secara resmi pada tahun 1980 ketika keduanya menjadi tamu di rumah Komandan Robert dan Philip de Pas. Diana yang berusia 19 tahun dikabarkan telah mencuri hati pewaris tahta kerajaan Inggris ketika dia menyatakan simpati atas wafatnya Lord Louis Mountbatten. Lord Mountbatten, paman dari ayah Charles Pangeran Philip, secara tragis meninggal dalam serangan teroris tahun sebelumnya. Diana diduga mengatakan kepada Charles, "Kamu terlihat sangat sedih ketika kamu berjalan di lorong saat pemakaman Mountbatten. Itu adalah hal paling tragis yang pernah kulihat. Hatiku berdarah untukmu ketika aku menontonnya. Aku berpikir kamu sangat kesepian. Kamu harus bersama seorang untuk menjaga kamu," kata Diana. Pangeran Charles secara resmi melamar Diana di kamar bayi di Castle Windsor 6 bulan setelah bertemu asisten guru muda itu. Pangeran Charles lalu mengaku sempat bertemu 13 kali sebelum akhirnya bertunangan. Selanjutnya, Pangeran Charles dan Putri Diana menikah dengan upacara mewah di Katedral St. Paul dengan 3.500 tamu dan lebih dari 750 juta pemirsa televisi di seluruh dunia. Charles dan Diana menyambut putra pertama mereka, Pangeran William, setahun setelah itu. Pada saat mereka mendapat Pangeran Harry ke dalam keluarga mereka di tahun 84, hubungan antara dua bangsawan dilaporkan sudah tegang.
Menyusul perang yang berkembang antara Cerah dan Diana, Ratu dikabarkan memerintahkan pasangan itu untuk bercerai. Pernikahan Cerah dan Diana berakhir pada 96, setahun lebih sebelum akhirnya dia meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis.